Suherman sang ayah menyadari kekurangan anaknya. Saat ini Joshua memang masih disukai di segmennya. Tapi sebentar lagi, ketika ia sudah tidak bisa digolongkan sebagai penyanyi anak-anak lagi, tentu Joshua harus menyesuaikan diri agar ia tidak hilang di telan perubahan. Kalau mengenai dia makin besar ya kita harus persiapkan. Contohnya kayak sekarang dia show udah nggak pakai minus one lagi, dia harus pakai band. Nyanyinya juga nggak asal nyanyi sambil gituan, dia harus. Cara lain yang pernah dilakukan Rita dalam memperoleh anak adalah dengan memelihara bayi orang lain untuk sementara. Katakanlah sebagai pancingan. Pernah sekali ya aku ya niatnya mau mancing anak. Waktu itu umurnya berapa bulan gitu. Baru semalam aku sakit panas gitu loh. Sakit panas yang nggak ada sebab akibat. Tapi anaknya baik-baik aja. Terus kayaknya nggak cocok nih. Terus anaknya dibalikin aku sehat gitu loh. Tanpa ke dokter gitu. Satu hal yang sering membuat Rita sedih adalah ketika ia menyaksikan temannya hamil atau melahirkan. Lihat teman-teman yang hamil, yang ngelahirin kayaknya pengen nyulik anaknya. Jangan, nanti sakit panas lagi. Tapi nyuliknya ngomong dulu. Nanti sakit panas lagi. Ya itu tandanya aku pengen banget gitu. Bagaimana dengan bayi tabung? Masalah bayi tabung kepikiran juga sih. Cuman aku masih optimis ya. Masih optimis, mungkin ini kan masalah waktu ya. Itulah pemirsa usaha, harapan, dan sikap pasrah Rita Effendy yang 6 tahun perkawinannya belum juga dikaruniai momongan. Tapi justru lebih penting dari itu, Rita Effendy dan suaminya tidak sampai mengalami keguncangan perkawinan hanya gara-gara belum punya anak. Ya mungkin karena belum punya anak itu ya, jadi kita kayaknya pacaran terus gitu. Karena perhatian suamiku juga semuanya tertumpah ke aku, begitu juga sebaliknya. Jadi memang kita kelihatannya seperti pacaran gitu. Ya mungkin Tuhan juga kasih kesempatan karena saya pacaran dengan suami saya kan cuma 3 bulan waktu itu. Suami saya langsung ngelamar saya, ngajak kawin gitu. Jadi mungkin Tuhan juga ngasih kesempatan dulu deh buat berdua mungkin gitu kan. Kita nggak tahu ya rencana Tuhan ya. Pemirsa, mengenai soal pacaran yang sangat singkat, saya jadi teringat Hari Mukti, mantan penyanyi lagu keras yang kini menjadi ustadz. Pekan lalu Hari Mukti melangsungkan perkawinannya yang kedua dengan Siti Nurjanah, perempuan yang usianya lebih muda 26 tahun darinya. Bapaknya seumur gue. Kalau tadi Rita Effendy sempat pacaran 3 bulan sebelum menikah, Hari Mukti dan Siti Nurjanah bahkan tidak melalui proses pacaran sama sekali. Teman-teman nyariin jodoh. Lihat dulu, nggak usah deh, gue bilang. Anak gue aja suruh ngetes, dia suka. Suka juga lihat, wah kertas putih nih, lain gitu. Karena tanpa pengalaman pacaran itulah barangkali yang membuat Hari Mukti sempat grogi saat ijab kabul. Situasinya adalah seorang laki-laki yang mendadak dapat istri setelah ia menduda 1,5 tahun dengan seorang anak laki-laki yang ikut dengannya. Dampi nikahna abdi Siti Nurjanah. Disinilah Hari Mukti tercekat, lupa ucapan selanjutnya. Setelah diberi minum, baru ia bisa berucap lancar. Nampi abdi nikahna Siti Nurjanah binti Bapak Abad kalian ngangomas. Padahal dulu sebagai penyanyi lagu-lagu keras, Hari Mukti sangat menguasai penonton dengan kepercayaan dirinya yang besar. Tapi dalam ijab kabul itu ia sempat grogi karena perkawinan tidak sama dengan pentas musik. Ngaji, dakwah, wajib. Sholat wajib, berjilbab wajib gitu ya. Ngaji wajib. Nyanyi, mubah. Mubah itu dikerjakan tidak berdosa. Tidak ada pahalanya. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Berikut ini kemeriahan ulang tahun Joshua yang diadakan di Surabaya. Joshua sengaja ke Surabaya, kota kelahirannya, untuk memestakan ulang tahunnya yang ke-9 pekan lalu. Bintang anak-anak ini merayakan ulang tahunnya dengan menghibur masyarakat, terutama bocah-bocah sebayanya. Nugi juga menyertainya sebagai pencipta lagu yang lagu-lagunya dinyanyikan oleh Joshua. Penghibur lain adalah kakak beradik pelawak Topan dan Lesus. Selebihnya adalah Joshua yang terus-menerus menyanyi sampai 12 lagu, hingga akhirnya nanti ia harus dibawa ke dokter untuk diobati kondisinya yang sedikit menurun.
Pemirsa, kalau Anda ingat, Kabar Kabari pertengahan Oktober lalu menampilkan Joshua yang selera lagu-lagunya kini mulai bergeser bersamaan dengan bertambahnya usia. Ia menyebut antara lain menyukai Jamrud. Dan pada ulang tahunnya ini, Joshua menyanyikan beberapa lagu Jamrud di samping lagu anak-anaknya sendiri. Itulah perubahan pada Joshua, yang meskipun masih kanak-kanak, tapi sebentar lagi akan masuk ke batas usia anak-anak dan remaja. Lihat saja ini, Joshua juga mulai gemar menabuh drum. Itulah pemirsa Joshua sekarang. Joshua di usianya yang 9 tahun. Kurangnya masih banyak. Terutama tentang performance Joshua ya, karena juga saya juga nggak bisa maksakan karena dia memang fisiknya masih anak-anak dan untuk teknik vokal juga masih belajar Joshua. Jadi yang penting buat Joshua-nya senang dan yang dihibur juga senang, itu yang kita prioritaskan gitu loh. Kalau dari segi kualitas memang masih jauh, kita masih kurang banyak gitu. Suherman sang ayah menyadari kekurangan anaknya. Saat ini Joshua memang masih disukai di segmennya. Tapi sebentar lagi, ketika ia sudah tidak bisa digolongkan sebagai penyanyi anak-anak lagi, tentu Joshua harus menyesuaikan diri agar ia tidak hilang di telan perubahan. Kalau mengenai dia makin besar ya kita harus persiapkan. Contohnya kayak sekarang dia show udah nggak pakai minus one lagi, dia harus pakai band. Nyanyinya juga nggak asal nyanyi sambil gituan, dia harus acting juga, harus ada gayanya, vokalnya juga saya sebisa mungkin saya suruh nyanyi dengan benar gitu loh, walaupun nggak harus dengan teknik-teknik seperti orang lain gitu kan, dengan caranya dia sendiri tapi didengarkan enak, itu yang saya beritahukan ke Joshua. Pemirsa, saya awali Kabar Kabari Minggu dengan cerita dari Peggy Melati Sukma. Karirnya sebagai seorang artis sangat bagus, dan kuliahnya di FISIP UI juga cukup lancar. Peggy memang bisa mengatur dirinya sendiri. Ini semua tentu saja butuh kedewasaan. Desember 1994. Itulah saat Peggy Melati Sukma menancapkan tonggak profesionalismenya sebagai artis. Di bulan Desember tahun 94 itulah saat aku mendapatkan kontrak panjang dari production house-nya Pak Haji Benyamin S, yaitu serial sinetron Mat Beken. Orang pun makin mengenal Peggy. Artis yang dulu tubuhnya terlihat sangat krempeng ini ternyata bisa mempertahankan kehadirannya di dunia sinetron. Keberhasilannya pun diraihnya kalau diukur dari uang yang telah didapatnya dan kelarisannya untuk tampil di mana-mana sampai sekarang. Kadang gue kayak lupa sama diri gue sebenarnya. Rumah di tanah luas di Sukabumi, Jawa Barat ini adalah salah satu hasil cucuran keringatnya sebagai artis. Alhamdulillah ada rezeki lebih, jadi aku sama ayah sama mama patungan beli rumah dan sawah di desa ini buat ngadem-ngadem lah kalau stres. Atau ini buat kabur ya kalau ada berita yang menggemparkan gitu. Itu tadi Peggy yang kami ambil gambarnya tanggal 4 Juni tahun lalu ketika ia selamatan rumah barunya, sebuah rumah dari rumah-rumahnya yang lain. Pemirsa, jalan hidup orang memang tak tertebak. Dulu lulus SMA, Peggy sesungguhnya tak punya ambisi besar untuk menjadi artis. Kalau ditanya yang diinginkan tuh apa, terus terang emang aku nggak pernah cita-cita jadi artis gitu. Cita-cita tuh selalu ingin jadi psikolog. Makanya waktu itu emang mati-matian banget UMPTN tuh pengen dapet psikologi gitu. Dan di swastanya adalah salah satu universitas swasta yang aku mau. Tapi keterima tapi bukan di psikologi juga. Kalau tidak diterima di Fakultas Psikologi, lebih baik tidak usah kuliah saja. Itulah Peggy Melati Sukma 8 atau 9 tahun yang lalu. Maka menapaklah ia ke jalan artis. Hal yang aku inginkan sebetulnya adalah jadi psikolog, tapi itu tidak tercapai. Akhirnya setelah aku terjun secara profesional selama 4 tahun, aku betul-betul konsentrasi penuh gitu di pekerjaanku dari Desember 94 ke Oktober 98. Nah, di tahun 98 itu saat aku merasa I'm enough gitu ya, aku
kerja kerasnya aku merasa udah cukup gitu, artinya terus secara positioning aku di dunia entertainment Indonesia pun sudah mulai terbentuk, lalu secara materi pun aku sudah mendapatkan banyak hal gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk get back to the school. Aku ikut ujian masuk UI, ujian saringan masuk UI, alhamdulillah keterima. Sampai sekarang Peggy masih kuliah di jurusan komunikasi massa UI. Prestasi akademiknya tak mengecewakan. Pernah indeks prestasinya 4. Keberhasilan intelektual ini tentu mengimbangi keberhasilannya sebagai artis yang laris.